Oke, jadi hari ini atau pagi ini kita berbincang masalah transkripsi ya. Utamanya prokariot ya, demikian juga eukariot, tapi ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi coba apa namanya slide-nya ya dibuka. Iya, itu dulu ya. Oleh. Jadi nanti ada perbedaan ya antara prokariot dan eukariot di dalam proses apa transkripsi dan translasi ya. Ada sedikit banyak perbedaan seperti saya ungkapkan kemarin bahwa hal itu terjadi karena kita lihat ya pada prokariot itu tidak ada dinding sel sehingga apa namanya semua DNA, RNA ya kan, kemudian apa namanya ribosom ya kan, itu dalam satu media yang sama di sitoplasma ya di prokariot, sehingga nanti ada kejadian-kejadian yang ada kalau yang sudah membuka videonya itu ya kan, jadi ada peristiwa nanti istilahnya disebut polisom ya, jadi perbedaan apa prokariot dan eukariot ada dua poli ya, polisistronik dan polisom. Nah, jadi polisom itu nanti transkripsi dan translasi berjalan bersama-sama karena memang apa namanya si semuanya sudah tersedia dalam satu media gitu kan. Oke, itu dulu, nanti kita kembali lagi sedang eukariot. Anda lihat ya kan, DNA, RNA ada di dalam inti sel ya kan. Sedang ribosom yang berfungsi ya, walaupun dia dibuat di sel tapi dia berfungsinya di sitoplasma ya kan, sehingga nanti mRNA ya, mRNA utamanya yang ada di inti sel pada ya eukariot, maka dia mengalami proses ya kan untuk siap ditransportasi ya kan, dikeluarkan dari sel ke sitoplasma. Oke, itu yang penting dari sana, sehingga memang apa di eukariot akan lebih ya complicated ya sedikit lah ya kan. Oke, next Mbak Yesi. Iya, oh ini apa namanya ribosomal inhibition ini antibiotik ya, antibiotik ya, yang nanti mengganggu ya ribosom sehingga bisa membunuh bakteri utamanya ya. Oke, next please. Ya. Oke, jadi ini seperti biasa kemarin ya. DNA maupun RNA itu adalah rangkaian ya kan, untaian daripada nukleotida ya kan. Hanya kita lihat nanti dua hal ya berbeda ya. Jadi kalau DNA ya gulanya itu apa kita singkat D ya, deoksi pada apa gulanya ya kan. Sedang pada RNA justru utuh gitu kan, itu yang pertama. Jadi apa gula ribosanya itu. Yang kedua adalah pasangannya nanti ya, pasangan A-nya adenin itu kalau di DNA adalah apa, T ya, AT ya. Kalau itu di RNA ya udah transkripsi nanti adalah AU ya kan. Jadi singkatannya Mbak Ati Ayu ya, AT ada DNA, AU, AU ada di RNA. Next please. Ya itu kan perbedaan ya. Yang kiri adalah untuk RNA ya kan, ribosa. Kemudian yang kanan adalah untuk DNA nanti gulanya ya. O-nya hilang jadi makanya disebut deoksi. Itu yang memberi nama DNA kan, D-nya deoksi ya. Deoksiribosa. Nah, kalau RNA ya memang utuh jadi nggak pakai D. Next. Ya ini seperti tadi ya. Jadi nanti apa namanya seperti itulah ya kan. Ada apa namanya asal muasalnya adalah DNA ya. Terus ya next. Oke, terus dikompliti itu sampai isinya ya, terus ya. Oke ya, jadi ini apa namanya dogma atau pakem ya dari biologi molekuler. Yang pertama kemarin sudah replikasi ya kan. Nah kemudian nanti dari DNA diubah menjadi RNA, utamanya mRNA yang akan jadi protein
Tapi selain mRNA ada RNA yang lain, ya kan, yang membantu nanti di dalam translasi. Ya, translasi adalah mRNA menjadi protein, atau lebih tepatnya polipeptida, karena protein bisa berisi lebih dari satu polipeptida itu. Oke, next. Ya, teruskan saja. Oke, ya, oke. Ya, ini perbandingan eukariot dan prokariot, ya. Oke, teruskan saja. Nanti ke gambarnya yang ada, ya, terus, ya. Terus, ya, oke, stop dulu. Jadi di sini kita kembali lagi ya ke gen kemarin ya. Gen adalah DNA ya, double stranded ya. DS itu double stranded DNA, ya kan. Jadi yang putih itu adalah gennya, ya kan, utamanya adalah gennya yang akan menjadi RNA. Sedang kiri kanan itu tandanya, ya, tandanya, ya, apa tandanya? Yang kiri adalah awal, ya kan, yang kanan adalah akhir. Nah, itu kan. Kalau kiri nanti ditandai dengan beberapa hal, ya kan. Tempat nanti landingnya enzim polimerase RNA. Jadi kalau kemarin replikasi memakai enzim yang banyak, kalau di sini satu saja, tapi isinya ada 5, ya kan. Jadi di sini di dalam transkripsi nanti itu kita lihat hanya RNA polimerase yang utama bekerja, ya kan, RNA polimerase. Nah, jadi itu sebelah kiri nanti kita lihat tanda-tanda gen, ya, yang kanan juga. Nah, next please, terus. Ya, terus. Nah, itu yang transkripsi yang putih, ya kan, terus. Ya, kiri. Ya, terus lagi. Ya, lagi sekali lagi. Oke, itu dulu ya, stop ya. Itu dulu ya. Jadi di gen ini, jadi kan DNA dipanjang kan nggak kelihatan, nggak ada tulisannya gen, ya kan. Tapi kita bisa mengetahui itu gen karena ada tandanya 2 ya, kiri dan kanan. Kiri ditandai dengan promotor namanya nanti ya. Yang kanan adalah terminator. Nah, yang tengah itu yang memang kan diubah menjadi RNA, ya kan. Nah, jadi itu ya, promotor di sebelah kiri, kanan adalah terminator atau termination site. Terus, ya, next ya, terus, oke, stop dulu ya, stop dulu ya, itu dulu ya. Saya cerita di situ, jadi kalau ada papan tulis kan, cerita dibayangkan, ya kan. Jadi di promotor tadi nanti ada juga di bawah, yaitu itulah tempat hinggapnya RNA polimerase. Anda bayangkan RNA polimerase itu melayang di udara seperti pesawat terbang, ya kan. Sedang di promotor itu seperti bandara ya, airport gitu kan. Jadi nanti kalau protein ya, ini yang jadi kuncinya, protein itu menipis, ya kan. Maka bandara itu seperti ada sinyal ya untuk mengundang pesawat RNA polimerase, ya kan. Ya, jadi nanti ada komunikasi antara bandara, ya kan, promotor itu dengan pesawat RNA polimerase. Ada 5 unit, maka sebagai penerima sinyal adalah sigma, ya, namanya sigma, unit sigma, ya kan. Dia akan mendaratkan RNA polimerase itu ke bandara, ya, ke promotor tadi itu, ya. Nah, ini kalau sudah berangkat itu, maka mulailah dia, ya, RNA polimerase ini mengambil salah satu untai daripada DNA, diubah menjadi RNA. Ya, next please. Ya, ini nanti jadi ada inisiasi tadi, ya, mulanya. Kemudian berlanjut, ini adalah elongasi prosesnya, ya. Jadi panjang kan si RNA-nya itu yang pink ya. Itu RNA-nya akan semakin panjang sehingga nanti sampai pada suatu titik itulah terminal, ya kan. Terminator itu terminalnya gitu kan. Next please.
ya. Oke, oh cerita RNA tadi pesawatnya ya. Jadi ini RNA polimerase adalah spektakuler enzim. Jadi di dalamnya nanti dia ada 5 subunit ya kan. Nah, jadi dia apa? Ada 1 2 3 4 5 ya. Jadi yang pertama lewat apa namanya sigma ya, isinya itu ada sigma, alfa dan beta, dua-dua. Sigmanya 1. Jadi yang pertama itu dia seperti pesawat, dia akan mendarat di promotor dengan bantuan apa tadi? Sinyal daripada subunit sigma, ya kan? Kalau sudah sampai di situ, itu kemudian mulai apa namanya DNA-nya menggelembung gitu kan, menjadi single. Cuma ini ada kesalahan ya, yang ketiga ini nggak ada ya RNA priming atau primase. Jadi kemudian yang benar adalah RNA polimerase ya. RNA polymerization itu menguntai ya kan, menguntai nukleotida ya. Kalau di sini ya pakai D, nggak pakai D ya. Kemarin pada replikasi pakai deoksi D, NTP ya, nuklease trifosfat ya kan. Di sini pakai NTP saja ya kan. Jadi gulanya utuh. Kemudian nanti recognition of terminator sequence. Jadi nanti si RNA polimerase itu dia mengenali, oh ini terminal nih, harus berhenti ya kan. Nanti diingat ya bahwa di terminal itu apa salah satu tandanya adalah RNA itu membentuk namanya apa namanya loop dan apa nanti ya kita akan lihat. Jadi hairpin itu namanya tusuk konde ya, Indonesia kan tusuk konde. Nanti kita akan lihat ya, itu tanda daripada terminal. Oke, next please ya. Ya, ini cerita RNA polimerase, dia ada alfanya 2, betanya 2 ya kan. Kalau dia tidak ada sigma di sebelah kiri disebut core enzyme atau enzim inti. Sedang kalau komplit ya kan, dengan merahnya itu bundaran merah, itu adalah holo enzyme ya kan, holo enzyme. Next ya, kita teruskan ya. Jadi include sigma factors ya. Terus jadi itu cara apa mereka bekerja bersama-sama ya, alfa 2 beta beta ya. Core enzyme tambah yang bawah ini kuning ya, itu adalah sigma ya. Terus sigma ini macam-macam ya. Ada vegetatif, ada heat shock, ada nitrogen starvation ya. Pokoknya tidak hanya satu macam gitu kan sigmanya ya. Next ya. Terus ya, jadi ini holoenzim ya, holoenzim daripada RNA polimerase ya kan. Masing-masing punya tugas ya. Kembali lagi ya, beta itu untuk mengikat DNA dan mengikat apa nukleotida atau NTP ya, nukleosida trifosfat. Kemudian apa menjadi aktif, alfanya ini untuk ya apa mengumpulkan ya, assembly dan mengaktifkan enzim dengan protein. Kemudian juga membawa melekat erat pada DNA ya. Nah, sigma tadi sudah ya, dia adalah yang apa mengenali promotor ya. Nah, promotor juga ada apa namanya pengundangnya, nanti kita lihat. Oke, terus ya dari polimerase mengikat DNA, sigma yang mengenalinya, kemudian terjadi ikatan kuat ya RNA polimerase dengan promotornya, disebut close promoter kompleks ya kan. Oke, jadi belum terbuka. Selanjutnya nanti baru open. Terus ya, jadi open promoter kompleks sekitar 12 ya, pasang basah ya, 12 nukleotida. Terus next ya, terus oke, ini apa mapping promoters ya, dilangkai saja terus. Oke, ini juga boleh ya kan.
Nah, ini nanti yang coklat itu adalah gennya ya. Gennya, kemudian apa namanya, mulai dari +1 ya sampai +39 ini contohnya. Nah, ini kan, jadi yang kiri, yang minus-minus itu daerah namanya upstream ya kan. Nah, sekitar 1 sampai -10 itu nanti bagian promotor yang disebut dengan tata box ya kan. Sedang -35, itu juga ada tapi tidak diberi nama ya kan. Ada yang apa, ini dua hal ini yang bisa mengundang tadi apa sigma ya, sigma faktor itu. Nah, kemudian nanti kalau RNA polimerase sudah nempel di daerah -10, -35, maka dibantu oleh dua ya pembantu ini. Ya, represor yang mengatur keluar masuknya dia ke gen enzim RNA polimerasenya itu, dan CAP footprint ini salah satunya, itu adalah aktivator yang mendorong enzim RNA polimerase untuk masuk mengubah gen menjadi RNA. Next please. Ya, terus. Halo Mbak Yosi. Ya, itu kan. Jadi tadi ulangan saja tadi ya. Jadi sebelah kiri adalah promotor tadi ya kan. Terus ya, itu promotor. Oke, nggak apa-apa, ini yang kita lihat. Jadi nanti apa namanya, ada terjadi ikatan ya antara DNA dan RNA ya kan. Nah, kalau ini promotornya dulu, promotornya diingatkan sebelah kanan di -10 ada tulisannya itu tata ya, tata box, atau untuk prokariot disebut Pribno box ya, yang menemukannya Dr. Pribno ya, 10 bahasa kira-kira. Sedang yang -35 yang sebelah kiri tidak diberi nama khusus ya, karena macam-macam ya. Yang banyak TTGACA, banyak TTGACA di sana itu. Ya, kalau di tata box ya TATA ya, TAAT. Next please. Ya, ini mengulangi -10, -35 ya pada promotor yang nanti menjadi hinggapnya pesawat RNA polimerase. Terus ya walaupun tadi tentu saja bervariasi ya, macam-macam gen. Oke, ini ya, ini untuk mengetahui tadi. Jadi DNA itu akan berubah menjadi RNA. Nah, 3 macam, sebenarnya lebih dari 3 macam ya kan. Ini yang nanti berfungsi pada translasi ya kan. Jadi rRNA atau ribosomal RNA ya kan, ini nanti ikut membentuk ribosom ya, mesinnya translasi. Nah, yang kedua tRNA, transfer RNA, ini yang membawa asam amino nanti ya, membawa apa namanya, asam amino, karena protein adalah gandengan daripada asam-asam amino. Nah, yang membawa asam amino adalah tRNA ya. Yang ketiga adalah mRNA. Nah, ini yang nanti akan berlanjut ya, membuat protein. Ini banyak teman yang keluar nih. Gak apa-apa. Terus ya, next. Oke, jadi di gen tadi kan diulangi lagi di situ, yang biru-biru itu kan tengah adalah gen protein coding region atau RNA transkrip ya. Sebelah kiri promotor, sebelah kanan adalah terminator. Next please. Ya, jadi ada 3 ya kan, seperti orang hidup ya kan. Lahir, inisiasi hidup seperti kita ini adalah elongasi prosesnya ya, kehidupan. Yang ketiga mati adalah termination, tamat ya. Oke, terus ya, jadi awalnya tadi ya. Oke, jadi protein yang disebut transkripsi faktor ya kan, menempel pada promotor tadi ya, sebelah gen. Kemudian hadir ini utamanya pada eukariot nanti, memakai TF ya, transkripsi faktor. Kemudian RNA polimerase kemudian membuat DNA menjadi terbuka ya, dan kemudian mulailah
uh, transkripsi atau polimerisasi dimulai ya. Oke, ini inisiasi. Terus oke, ini kan promotor oleh TF, kemudian ada polimerase ya. Kalau prokaryot nggak perlu TF ya, langsung saja ya, langsung RNA polimerase nempel di promotor kemudian transkripsi. Oke, terus nah, kemudian yang terakhir adalah terminasi. Ada dua macam cara untuk terminasi, yaitu disebut dengan independent dan dependent ya. Nah, dependent pada siapa? Ada protein yang disebut dengan raw ya, raw protein. Kalau independent artinya tidak tergantung ya. Ya, hari kemerdekaan kita ini Independent Day ya, tidak tergantung pada Belanda lagi, merdeka ya kan. Nah, kalau yang bawah dependent, ini tergantung raw-nya. Jadi dia akan berakhir kalau raw-nya ini ikut membantunya ya. Jadi yang raw independent ini terminal itu tergantung pada nanti bentuknya ya, bentuknya daripada protein daripada RNA. Sedang di bawah itu dia memerlukan protein raw namanya kan, untuk bisa mengakhiri transkripsi. Oke, terus ya, ini independen, jadi ya, dia nggak perlu raw ya. Ya, jadi kalau di terminator ya sudah ini RNA-nya lepas ya, sudah selesai transkripsinya gitu. Ini adalah raw independent. Next ya, terusnya. Nah, tapi sebenarnya lah bahwa ada bentuk seperti demikian ya kan, hairpin atau tusuk konde ya kan. Nah, jadi stem dan loop ya, stem itu yang tengah, kemudian loop itu yang bundar di atasnya itu ya kan. Ini jadi kalau yang dependent itu dia selain raw dia yang independent yang tidak memerlukan raw, dia hanya melihat dua hal ya kan, bentuknya itu tusuk konde, kemudian diikuti oleh yuyu ya kan. Itu yang penting ya kan. Ini yang yang independent. Kalau dependent gak usah ada U-nya, yang penting ada bentuk tusuk konde itu plus raw ya. Next coba. Ya, jadi ini yang dependent, dia memerlukan raw. Itu kan raw ya. Raw kemudian lepas ya. Jadi raw datang untuk melepaskan RNA daripada proses transkripsi itu ya. Oke, terus ya, ini tadi bahwa ada aturan darah, ada regulasi ya, ada regulasi sebelum RNA polimerase mengubah tadi gen atau DNA menjadi RNA. Tadi sudah di muka ya, ada pengaturnya, ada represor, ada aktivator. Nah, ini salah satu contohnya pada suatu sistem adalah kap yang ungu itulah ya, itulah aktivator yang Anda lihat di garis bawah, dia akan mendorong RNA polimerase untuk bekerja ya. Next please. Ya, terus oke, coba kita lihat saja. Ini adalah tadi DNA ya kan. Ada -10, -35, ini datanglah RNA polimerase tadi kan. Sigmanya itu. Di sini ada peristiwa ya. Kalau sudah ini pada promotor tadi lewat next, terus kan ya, oke ya, itu tempat-tempat yang penting ya. Ya, ada tempat transkripsi mulai, ada RBS Sendal-Garno namanya, itu nanti tempat ribosom ya. Ribosomnya itu di sana nanti pada waktu translasi. Kemudian ada juga tempat
awal daripada translasi. Ya, jadi walaupun ini DNA tapi itu gen, tapi sudah ada tempat-tempat ya penting ya, menunjukkan itu gen itu banyak sinyal, banyak sign-nya ya, tempat untuk mengenali dia itu gen. Ada tempat transkripsi, tempat translasi, ada RBS-nya itu sandal Carnot ya. Terus ya, ini sigmanya tadi. Sigma ini bekerja untuk mendaratkan pesawat tadi, enzim RNA polimerase sampai pada promotor. Kalau RNA polimerase ini sudah mulai bekerja elongasi, maka sigma ini lepas ya. Dia akan bertemu lagi nanti setelah terminasi itu ya. Ya, terus ya. Ya, jadi ini tadi kembali ya. Core enzim dia bekerja nanti elongasi. Ya, sigma itu hanya menghantarkan sampai di promotor. Terus ya, lihat ya, sigma faktor kalau sudah mulai elongasi maka sigmanya akan lepas ya. Terus ya, ini proses pada terminasi ya. Maka pada terminasi, pada terminal, lepaslah RNA, kemudian enzimnya. Nah, cuma di sana enzimnya, core enzim bertemu kembali dengan sigma yang lepas tadi menjadi kembali utuh, holo enzim ya. Terus ya, ini pembicaraan pada tRNA ya. Ini tRNA. Atau sebelum tRNA ini utamanya bahwa kalau RNA yang lain, tRNA, sRNA dan sebagainya, maka dia tidak berubah menjadi protein, tapi dia berubah bentuknya ya untuk bisa berfungsi. Tugasnya beda-beda ya kan. Jadi yang tadinya utuh merah hitam ya, kemudian yang hitam-hitamnya itu dipotong sehingga tinggal yang merahnya di atas itu. Oke. Ya, next please. Terus ya, ini tadi tRNA ya, dia akan membawa atau menggotong menggotong asam amino di kepalanya, dan di bawahnya adalah disebut antikodon. Dialah yang akan berpasangan dengan kodon ya pada waktu translasi nanti. Oke. Terus ya, ini kan jadi di atas membawa amino acid. Misalnya ini contohnya saja leusin ya kan. Maka di kakinya itu dia menghinggapi kodon ya. Jadi punya antikodon pada tRNA-nya itu. Nah, ini setiap tRNA membawa satu asam amino. Nah, ini. Oke, terus. Ya, ayo ini cerita obat-obatan ya. Jadi enzim antibiotika ya. Antibiotika ini bisa menyetop transkripsi dengan menyisip pada DNA-nya, misalnya antinomisin ya. Oke, terus jadi dia ini yang khusus untuk menghambat proses transkripsi adalah rifampicin ya. Rifampicin ya, obat apa dia tuh ya, biasanya untuk obat TBC ya, rifampicin. Jadi menghambat inisiasi sintesis RNA ya. Demikian juga menghambat pembentukan fosfodiester pada awal sintesis RNA. Ya, terus next. Ya, Mbak Yesi. Terus halo Mbak Yesi, bisa dilanjut? Next please. Diteruskan. Halo ya, bisa lanjut nggak? Oke. Ya, jadi ini terusannya ya. Jadi ada transkripsi,
Ini sebenarnya nanti di lanjut ya pada prokariot ini kan. Jadi dikala dia transkripsi, itu singkatannya dari ribosom, ada tulisannya tuh ribosom, ya kan. Sehingga nanti begitu sedikit saja apa RNA terbentuk, ya kan, dia diubah oleh ribosom menjadi protein. Ya, inilah yang tadi disebut dengan polisom, ya, polisom. Jadi nanti dalam proses transkripsi itu seperti pohon yang ada tangkai buahnya banyak, ya kan. Jadi sedikit transkripsi sudah jadi protein, digandulin apa ribosom. Maju lagi sedikit, ada ribosom datang, ya. Jadi banyak ribosom bergelantungan di situ, ya, seperti buah di tangkainya, ya kan. Dan dia mengubah RNA menjadi protein atau rangkaian asam-asam amino atau polipeptida. Ya, next please. Ya.